Hai semua, kali ini saya mau berbagi resep ide jualan yang ekonomis, cara buatnya mudah, serta rasanya enak dan bolunya super gembul dan lembut banget. Dari satu butir telur, hasilnya banyak banget, modalnya juga hemat, dan tampilannya sangat menarik. Kue ini juga cocok banget disajikan saat ada acara ataupun cemilan bareng keluarga tercinta, karena beneran rasanya enak dan bolunya lembut banget. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan telur sebanyak satu butir, pastikan masih fresh dan suhu ruang. Selanjutnya, saya menambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau sekitar 11 sendok makan. Kemudian saya menambahkan SP sebanyak 1 sendok teh, pastikan SP-nya masih baru dan suhu ruang. Selanjutnya akan saya mixer, gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu untuk memixernya. Kalau udah tercampur rata semua, baru kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai mengembang serta kental. Kurang lebih saya mixer selama 3 menit ya teman-teman. Setelah 3 menit udah mengembang serta kental, matikan mixernya. Selanjutnya akan saya masukkan santan sebanyak 250 ml. Untuk santannya sendiri boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Pastikan santannya suhu ruang ya teman-teman. Selanjutnya ini di mixer, gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata semua, baru kita mixer dengan kecepatan paling tinggi. Ini saya mixer selama 5 menit sampai mengembang ya teman-teman. Setelah 5 menit, matikan mixernya, kemudian siapkan saringan, masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan, kemudian akan saya ayak supaya mudah mencampurkannya, serta tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil. Kalau tepungnya udah diayak, kemudian akan saya mixer, gunakan kecepatan rendah, dan kita mixer sampai tercampur rata ya teman-teman, dan tidak perlu terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja. Kalau udah tercampur rata, matikan mixernya, masukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh, garam sebanyak setengah sendok teh, serta vanili sebanyak 1 sendok teh. Boleh menggunakan vanili bubuk ataupun vanili cair ya teman-teman. Kemudian akan saya mixer kembali dan gunakan kecepatan rendah, mixer sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah di mixer dan udah tercampur rata semua, kemudian saya lanjut aduk dengan spatula dan kita rapikan pada bagian pinggir-pinggir wadahnya. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang mengendap pada bagian bawah. Untuk tekstur adonannya, ini kental berjejak ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan wadah bersih serta kering. Kita ambil sedikit adonan yang paling banyak ini. Selanjutnya akan saya berikan pewarna makanan. Untuk warnanya ini bebas sesuai selera ya teman-teman. Saya menggunakan pewarna makanan berwarna kuning tua. Lalu diaduk rata, pastikan semuanya tercampur dan warna makanannya larut ya. Untuk wadah yang paling banyak, saya berikan pewarna makanan berwarna ungu. Dan diaduk kembali dengan spatula sampai semuanya tercampur rata. Dan masing-masing adonan ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman, supaya memudahkan kita dalam memasukkan ke cetakan. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan putu ayu dan jangan lupa diolesi dengan minyak ke seluruh permukaan cetakannya. Dan akan saya isi adonan ungu terlebih dahulu. Ini kita isi paling banyak ya teman-teman. Untuk adonan ungu ini kita isi sepertiga dari ukuran cetakan ya teman-teman. Jangan diisi penuh karena pada bagian atasnya akan kita timpa dengan adonan yang berwarna kuning.
Kalau adonan ungu udah kita isi semua ke dalam cetakan, selanjutnya timpa dengan adonan yang berwarna kuning. Ini kita masukkan semua ke dalam cetakan ya teman-teman sampai penuh. Dan untuk adonan kuningnya, pastikan menutupi seluruh adonan yang berwarna ungu. Supaya hasilnya lebih banyak, untuk ukuran isi adonan ke dalam cetakan sesuaikan aja ya teman-teman. Pada tahap ini, boleh kukusannya kita panaskan terlebih dahulu. Jika udah selesai kita isi adonan semua ke dalam cetakan, langsung aja dikukus tanpa menunggu terlalu lama di suhu ruang ya teman-teman. Pastikan jika air kukusan sudah mendidih dan terlihat uap airnya juga sudah banyak, langsung buka tutup kukusannya dan langsung kita kukus kuenya. Untuk kuenya sendiri tidak usah diberi jarak, tidak masalah berdempetan ya teman-teman. Dan ini akan saya kukus menggunakan api sedang cenderung kecil supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Kukus selama 15 menit sampai matang. Setelah 15 menit, bol kukus mininya udah matang, buka tutup kukusannya dan terlihat kuenya gembul-gembul banget ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan dan selagi masih panas, langsung dikeluarkan kue dari cetakan supaya tidak lengket. Dan kita lanjut mengukus sisa adonan sampai adonannya benar-benar habis. Nah ini dia tampilan dari bol kukus mininya udah matang semua, tampilannya cakep dan mulus serta tidak lengket pada cetakan. Kuenya juga terlihat menul-menul dan gembul banget, serta warnanya menarik banget ya teman-teman, cakep banget, layak banget kalau teman-teman jadikan ide jualan. Dari satu butir telur saya dapat sebanyak 24 buah, hasilnya banyak banget ya teman-teman, serta modalnya hemat dan dijamin laris manis karena beneran bolunya super lembut dan empuk, aromanya wangi, serta rasanya ini enak ya teman-teman, manisnya pas, gurih santannya berasa, serta tampilannya cakep dan menarik banget. Kue ini cocok banget kalau teman-teman jadikan ide cemilan untuk keluarga tercinta, sajian saat ada acara ataupun dijadikan isian snack box. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.